Dasar bajing, wataknya ya bajingan. Inilah negeri para bajingan. Bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Setelah heboh puisi dari Rahma Sarita yang kemudian memberikan sebuah sindiran dan ledekan terhadap penguasa negeri ini dengan menyebut bahwa negeri-negeri para bajingan, ya. Dia membuat sebuah puisi yang hendak menggugah hati rakyat Indonesia agar bergerak bersama untuk kemudian, ya, ada dalam satu barisan perjuangan mereka, ya, untuk mengungkap sejumlah fakta-fakta yang dianggap mereka ini adalah sebuah kesalahan dalam mengelola negara. Rahma Sarita tak tanggung-tanggung menggunakan istilah bajingan, negeri para bajingan, padahal dia tidak sadar, ya, apa yang sedang diungkapkan itu adalah sebuah hal yang akan kembali kepada dirinya. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan tentu akan menimbulkan ekses-ekses negatif di masyarakat itu sendiri. Dan ternyata tidak berapa lama, ya, puisi Rahma Sarita ini kemudian dijawab juga oleh seorang sastrawan sepertinya, ya, yang merespon dengan tegas. Nah, seperti apa puisi Rahma Sarita yang kemudian langsung direspon oleh seorang pria? Kita simak dulu sama-sama. Di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam. Lawan kebijakan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Mahasiswa dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan. Sekaranglah waktunya berubah. Sajak bajing. Bajing-bajing itu datang entah dari mana, menyerbu jutaan hektar pulau-pulau kelapaku. Para bajingan itu beranak pinak sampai kemudian merata dari ujung barat hingga timur pulau kelapaku. Mereka ternyata bisa hidup sejahtera, bisa menikmati buah-buah kelapa kepunyaanku. Lihatlah, mereka berduyun-duyun, berdatangan terus, entah dari negeri mana. Tapi ada yang bilang mereka berasal dari negeri yang sebenarnya nyaman. Namun negeriku yang subur dan makmur dianggap negeri yang menjanjikan kenyamanan baru. Tapi dasar bajing, mereka tak peduli berapa juta butir kelapa di kepulauanku dihabiskan tanpa rasa malu. Giginya tajam bertaring seperti vampir. Mereka berloncatan dari pohon ke pohon dengan bebasnya. Mereka merasa sudah kepulauanku adalah tanah airnya, sampai tak lagi ingin pulang ke negara asalnya. Sungguh enak sekali. Mereka pun merasa tanahku, tanah airnya sendiri, negaraku, negaranya sendiri. Dan lama-lama mereka tak tahu diri. Mereka lupa ini kepulauan milikku. Sampai-sampai ketika aku memetik kelapa di kepulauanku sendiri, dianggapnya aku mencuri. Aku jadi merenung dan menyadari, dasar bajing, wataknya ya bajingan, bajingan. Ya, jawaban dari
Bapak ini tentu cukup menohok bagi seorang Rahma Sarita ya. Beliau adalah seorang keturunan berdarah Arab Yaman yang memang hari ini ya para keturunan Yaman khususnya para habaib lagi juga disoal ya, soal nasab mereka dan apa yang didendangkan oleh Rahma Sarita ini tentu hal yang mungkin semua orang akan melihatnya ini adalah sebuah tindakan kebablasan yang keterlaluan. Bagaimana menyebut bahwa negeri ini adalah negeri para bajingan? Rahma Sarita lupa bahwa di dalam pemerintahan banyak tokoh-tokoh ulama yang alim. Sebutlah misalnya Habib Lutfi bin Yahya ya, dimasuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Siapa yang meragukan kealiman daripada Habib Lutfi ini? Ya, orang yang memiliki banyak pengikut, dikagumi, dihormati, dan sangat disayangi oleh umat Islam. Ceramah-ceramah beliau yang begitu menyejukkan, cukup mengedukasi publik Indonesia. Semangat nasionalismenya tidak pernah pudar. Kita sering menyimak ceramah-ceramah dan dakwah-dakwah beliau yang bisa mempertemukan antara Islam dan semangat kebangsaan nasionalisme dalam falsafah bernegara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Tentu kita tidak bisa menafikan itu semua. Hal lain bahwa wakil presiden ya Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, tentu siapa yang bisa menafikan kealiman beliau jauh sebelum dia menjadi wapres, pernah juga duduk di jajaran Dewan Pertimbangan Presiden ya, sebelum presiden-presiden sebelumnya. Dia pernah menjadi ketua MUI Pusat dan beliau memiliki banyak santri dan pengikut. Apakah kemudian ya Rahma Sarita telah menafikan itu semua lalu menganggap bahwa ini adalah negeri para bajingan? Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita, dan karenanya bahwa framing-framing seperti ini ya, narasi-narasi seperti ini itu tidak boleh dibiarkan ya bergerak ya, meracuni pikiran-pikiran generasi kita, rakyat kita, yang kemudian pada gilirannya mereka akan memiliki pandangan-pandangan negatif terhadap pemerintah ya. Mereka ditakutkan kemudian tergiring dengan narasi-narasi ya seperti yang dinarasikan oleh Rahma Sarita ini ya, yang hendak menjatuhkan wibawa pemerintah di mata rakyat. Memang banyak hal yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, tetapi kita tidak serta-merta kemudian melakukan sebuah narasi-narasi yang itu hanya akan mempermalukan negara kita di mata dunia internasional. Semoga rakyat Indonesia, generasi kita cerdas untuk kemudian menilai, melihat, dan mencontohi berbagai informasi-informasi yang beredar yang itu berkaitan dengan pemerintah. Dan salah satunya Rahma Sarita ini adalah salah satu dari sekian orang yang sepertinya terlalu kuat merawat sakit hati terhadap pemerintah. Dan jawaban daripada sastrawan yang satu ini cukup tentu menohok bagi Rahma Sarita. Semoga kita semua bisa selalu berpikiran waras, mengedepankan akal sehat kita untuk menyikapi setiap persoalan yang terjadi di Republik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.